Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Irma Novalinda SPD MSc selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Organisasi dan teman-teman semua yang saya sayangi dan saya banggakan. Sebelum memulai video presentasinya, saya ingin memperkenalkan kelompok 1 yang beranggotakan yang pertama saya sendiri, Angga Wiranata sebagai pembicara pertama, kemudian yang kedua Khairun Nisa sebagai pembicara kedua, dan kemudian yang ketiga ialah Indah Melina sebagai pembicara ketiga. Adapun yang akan kami bahas di sini yaitu materi motivasi. Pengertian motivasi. Saat ini secara virtual semua orang punya definisi tersendiri. Biasanya kata-kata berikut dimasukkan ke dalam definisi, yaitu hasrat, keinginan, harapan, tujuan, sasaran, kebutuhan, dorongan, motivasi, dan insentif. Secara teknis, istilah motivasi sendiri berasal dari kata Latin movere yang berarti bergerak. Arti ini adalah bukti dari definisi komprehensif berikut ini. Motivasi adalah progres yang dimulai dengan defisiensi fisiologis atau psikologis yang menggerakkan perilaku atau dorongan yang ditujukan untuk tujuan atau insentif. Dengan demikian, kunci untuk memahami proses motivasi tergantung pada pengertian dan hubungan antara kebutuhan, dorongan, dan insentif. Dalam konteks sistem, motivasi mencakup 3 elemen yang berinteraksi dan saling tergantung, yaitu diantaranya yang pertama, 1. Kebutuhan. Kebutuhan tercipta saat tidak adanya keseimbangan fisiologis atau psikologis. Misalnya, kebutuhan muncul saat sel dalam tubuh kehilangan makanan atau air, atau ketika tidak ada orang lain yang bertindak sebagai teman atau sahabat. Meskipun kebutuhan psikologis mungkin berdasarkan defisiensi, tapi terkadang juga tidak. Misalnya, individu dengan kebutuhan kuat untuk maju mungkin mempunyai sejarah pencapaian yang konsisten. Kemudian yang kedua ialah dorongan. Dengan beberapa kepengecualian, dorongan atau motif istilah yang sering digunakan secara bergantian terbentuk untuk mengurangi kebutuhan. Dorongan fisiologis dapat didefinisikan sebagai kehilangan petunjuk, dan dorongan fisiologis atau psikologis adalah tindakan yang berorientasi dan menghasilkan daya dorong dalam meraih insentif. Hal tersebut adalah proses motivasi. Contohnya, kebutuhan akan makanan dan minuman diterjemahkan sebagai dorongan lapar dan haus, dan kebutuhan berteman menjadi dorongan untuk berafiliasi. Kemudian yang ketiga ialah insentif. Didefinisikan sebagai semua yang akan menurangi sebuah kebutuhan atau dorongan. Dengan demikian, memperoleh insentif akan cenderung memulihkan keseimbangan fisiologis atau psikologis dan akan mengurangi dorongan. Makan, minum, dan berteman cenderung akan memulihkan keseimbangan dan mengurangi dorongan yang ada. Makanan, air, dan teman merupakan insentif dalam contoh ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nisa. Saya di sini akan menjelaskan tentang motif sampai faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi. Yang pertama, motif sekunder. Para ahli psikologi tidak sepenuhnya setuju mengenai bagaimana mengelompokkan berbagai motif manusia, tetapi mereka menyatakan beberapa motif tidak dapat dipelajari dan didasarkan secara fisiologis. Motif-motif tersebut disebut fisiologis, biologis, tidak dipelajari atau primer. Istilah terakhir akan digunakan di sini karena ia lebih komprehensif daripada yang lain. Akan tetapi penggunaan istilah primer tidak diimplikasikan bahwa motif tersebut lebih diutamakan daripada motif umum dan sekunder. Meskipun mengutamakan motif primer diimplikasikan dalam beberapa teori motivasi, tapi ada banyak situasi di mana motif umum dan sekunder lebih mendominasi daripada motif primer. Kedua, motif umum. Agar termasuk dalam kategori umum, sebuah motif haruslah tidak dipelajari tetapi tidak didasarkan pada fisiologi, sementara kebutuhan primer mengurangi ketegangan atau stimulasi. Kebutuhan umum justru diperlukan untuk mempengaruhi seseorang untuk meningkatkan sejumlah stimulasi. Dengan demikian, kebutuhan tersebut kadang-kadang disebut dengan motif stimulus. Meskipun tidak semua psikolog sependapat,
Namun motif keingintahuan, manipulasi, aktivitas, dan mungkin afeksi seperti paling memenuhi kriteria untuk klasifikasi tersebut. Pemahaman motif umum penting untuk studi perilaku manusia, terutama dalam organisasi. Motif umum lebih relevan untuk perilaku organisasi daripada motif primer. Motif keingintahuan, manipulasi, dan aktivitas. Secara umum diketahui bahwa motif keingintahuan, manipulasi, dan aktivitas pada manusia sangat kuat. Siapapun yang telah membesarkan atau banyak berinteraksi dengan anak kecil akan mendukung pendapat umum tersebut. B. Motif afeksi. Cinta atau afeksi merupakan bentuk dorongan umum yang sangat kompleks. Bagian kompleksitas tersebut berakar dari fakta bahwa dalam hal cinta serupa dengan dorongan primer dan di lain hal serupa dengan dorongan sekunder. Ketiga, motif sekunder. Secara khusus, prinsip pembelajaran dari penguatan atau reinforcement secara konseptual dan praktis berhubungan erat dengan motivasi. Motif kekuasaan. Orang yang mempelopori motif kekuasaan adalah psikolog Alfred Adler. Secara resmi, Adler memutuskan. B. Motif berprestasi. David C. McCulloch, psikologi Harvard, adalah orang yang banyak mempelajari motif berprestasi dan ia juga melakukan penelitian mengenai kekuasaan. Karakteristik khusus yang dimiliki orang yang sukses. 1. Pengambil resiko sedang. 2. Kebutuhan umpan balik segera. 3. Puas dengan prestasi. 4. Asyik dengan tugas. C. Afiliasi. Afiliasi memainkan peran yang sangat kompleks, tetapi penting dalam perilaku manusia. D. Motif keamanan. Keamanan merupakan motif yang sangat kuat dalam masyarakat teknologi yang bergerak cepat seperti ditemukan dalam Amerika modern. E. Motif status. Sama halnya dengan keamanan, motif status atau martabat berhubungan dengan masyarakat dinamis. F. Motif intrinsik versus ekstrinsik. Motif bukan hanya dihasilkan oleh kebutuhan, tetapi juga oleh dua kumpulan sumber yang terpisah tapi berhubungan. Proses motivasi terdiri dari beberapa tahapan sebagai berikut. 1. Apabila dalam diri manusia itu timbul suatu kebutuhan tertentu dan kebutuhan tersebut belum terpenuhi, maka akan lahirnya upaya untuk melakukan kegiatan. 2. Apabila kebutuhan belum terpenuhi, maka seseorang kemudian akan mencari jalan bagaimana memenuhi keinginannya. 3. Untuk mencapai tujuan yang diharapkan, maka seseorang harus didukung oleh kemampuan, keterampilan, atau pengalaman dalam memenuhi segala kebutuhannya. 4. Melakukan evaluasi secara formal tentang pencapaian tujuan yang dilakukan secara bertahap. 5. Seseorang akan bekerja lebih baik untuk mereka merasa bahwa apa yang mereka lakukan dan diberikan suatu ketidakseimbangan atau ganjaran. 6. Dari gaji atau ketidakseimbangan yang terima, kemudian seseorang tersebut dapat mempertimbangkan apapun kebutuhan besar yang bisa terpenuhi dari gaji atau ketidakseimbangan yang mereka terima. Faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi. Sebagai proses psikologis dalam diri, seseorang akan dapat dibangun oleh beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut dapat dibedakan atas dasar faktor internal dan eksternal yang berasal dari karyawan. 1. Faktor internal. Faktor intern yang dapat mempengaruhi memberikan motivasi pada seseorang antara lain: A. Bersatu untuk dapat hidup. B. Dan untuk dapat memiliki. C. Penghargaan untuk penghargaan. D. Mencapai untuk pengakuan. E. Untuk anak-anak. 2. Faktor eksternal. Faktor ekstern juga tidak kalah perannya dalam melemahkan motivasi kerja seseorang. Faktor-faktor eksternal pun terbagi menjadi: A. Kondisi lingkungan kerja. B. Kompensasi yang memadai. C. Awasi yang baik. D. Adanya jaminan pekerjaan. E. Status dan tanggung jawab. F. Peraturan fleksibel.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Melina sebagai pembicara ketiga. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori-teori motivasi. Teori motivasi dikelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu teori kepuasan atau teori konten dan teori proses. Yang pertama yaitu teori motivasi kepuasan atau teori konten. Pada teori ini lebih didekatkan pada faktor-faktor kebutuhan dan kepuasan individu yang menyebabkannya bertindak dan berperilaku dengan cara tertentu. Pada teori ini didukung juga oleh beberapa pakar, diantaranya yang pertama teori hierarki kebutuhan, dua teori tiga motif sosial, yang ketiga teori dua faktor, dan yang keempat teori IRG. Yang kedua yaitu teori motivasi proses. Teori berusaha agar setiap pekerja sesuai dengan harapan organisasi perusahaan. Daya penggeraknya adalah harapan akan diperoleh pekerja. Dalam hal ini teori motivasi proses yang dikenal seperti yang pertama teori harapan. Komponennya adalah harapan, nilai, dan pertautan. Tokoh dalam teori ini adalah Viktor Fromm. Yang kedua yaitu teori keadilan. Hal ini merupakan tindakan keadilan di seluruh lapisan serta objektif di dalam lingkungan perusahaannya. Tokoh dalam teori ini adalah S. Adam. Yang ketiga yaitu teori pengukuhan. Hal ini didasarkan pada hubungan sebab akibat dari pelaku dengan pemberian kompensasi. Tokoh dalam teori ini adalah P.F. Skinner. Kesimpulan dari makalah kami atau PPT kami adalah berdasarkan pembahasan makalah atau PPT ini, maka dapat disangkal bahwa motivasi memberikan peran penting dalam produktivitas dalam organisasi di mana individu bekerja. Banyak ahli yang memberikan definisi mengenai motivasi berdasarkan sudut pandangnya. Salah satunya adalah Siagian yang menyatakan bahwa motivasi adalah total proses pemberian motivasi bekerja kepada bawahan sedemikian rupa sehingga mereka mau bekerja dengan ikhlas dan tercapainya tujuan organisasi dengan efisien dan ekonomis. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi baik secara internal maupun eksternal. Kemudian teori-teori yang mendukung motivasi terbagi dua, yaitu teori motivasi kepuasan dan teori motivasi proses. Motivasi turut berperan dalam meningkatkan produktivitas bagi organisasi. Mungkin cukup sekian hasil presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.